Perkenalkan, nama saya Asri Bustiani. Perkenalkan, nama saya Nur Rahman. Kami akan mempresentasikan materi tentang forecasting peramalan. Peramalan merupakan tahap awal dari perencanaan dan pengendalian produksi. Peramalan adalah pemikiran terhadap suatu besaran. Misalnya, permintaan terhadap suatu atau beberapa produk pada periode yang akan datang. Pada hakikatnya, peramalan merupakan suatu perkiraan terhadap keadaan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Keadaan masa yang akan datang yang dimaksud adalah 1. Apa yang dibutuhkan. 2. Berapa yang dibutuhkan. 3. Kapan dibutuhkan. Peramalan permintaan merupakan salah satu usaha perusahaan sebagai dasar pengambilan keputusan strategis kelangsungan usaha. Selain memantau perubahan lingkungan usaha, perusahaan juga perlu mengembangkan pengetahuan khusus tentang pasar mereka. Perusahaan pemasar yang baik menginginkan informasi untuk membantu mereka menginterpretasikan kinerja masa lalu dan merencanakan kegiatan masa depan. Hasil maksimal dari suatu kegiatan peramalan adalah melakukan minimisasi ketidakpastian yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Untuk mampu tercapainya keputusan yang optimal, diperlukan cara atau metode yang tepat, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Render dan Heiser dan kawan-kawan, terdapat 7 tahap dasar dalam melakukan peramalan permintaan. 1. Menentukan penggunaan dari peramalan. 2. Memilih items atau kuantitas yang akan diramalkan. 3. Menentukan horizon dari peramalan. 4. Memilih model peramalan. 5. Mengumpulkan data yang diperlukan untuk memperoleh peramalan. 6. Melakukan peramalan. 7. Memvalidasi peramalan dan mengimplementasikan hasil peramalan. Metode-metode peramalan. Metode kualitatif. Metode kualitatif pada umumnya digunakan apabila data kualitatif tentang permintaan masa lalu tidak tersedia atau akurasinya tidak memadai. Misalnya, peramalan tentang permintaan produk baru yang akan dikembangkan. Jelas, data masa lalu tidak tersedia. Metode kuantitatif. Peramalan berdasarkan metode kuantitatif mempunyai asumsi bahwa data permintaan masa lalu dari produk atau item yang diramalkan mempunyai pola yang diperkirakan masih berlanjut ke masa yang akan datang. Pola permintaan tersebut mungkin kurang jelas terlihat karena faktor random yang menghasilkan fluktuasi. Metode time series. Metode time series adalah metode peramalan dengan menggunakan analisa pola hubungan antara variabel yang akan diperkirakan dengan variabel waktu. Peramalan suatu data time series perlu memperhatikan tipe atau pola data. 1. Metode freehand, simple average. 2. Metode moving average. 3. Metode wake moving average. 4. Metode exponential smoothing. 5. Metode regresi linear. Tingkat keandalan metode peramalan time series. Rata-rata deviasi mutlak, mean absolute deviation, MET. MET merupakan rata-rata kesalahan mutlak selama periode tertentu tanpa memperhatikan apakah hasil peramalan lebih besar atau lebih kecil. Jika dibandingkan dengan kenyataannya, secara sistematis, MET dirumuskan sebagai berikut. Rata-rata kuadrat kesalahan mean secure error sama dengan MSE. MSE dihitung dengan menjumlahkan kuadrat semua kesalahan peramalan pada setiap periode dan membaginya dengan jumlah periode peramalan secara sistematis. MSE dirumuskan sebagai berikut. Rata-rata kesalahan peramalan mean forecast error sama dengan MFA. MFA sangat efektif untuk mengetahui apakah suatu hasil peramalan selama periode tertentu terlalu tinggi atau rendah. Bila hasil peramalan tidak bias, maka nilai MFA akan mendekati 0. MSE dihitung dengan menjumlahkan semua kesalahan peramalan selama periode peramalan dan membaginya dengan jumlah periode peramalan secara sistematis dirumuskan sebagai berikut. Faktor-faktor yang memengaruhi peramalan permintaan.
Permintaan suatu produk pada suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor-faktor lingkungan yang saling berinteraksi dalam pasar yang berada di luar kendali perusahaan, di mana faktor-faktor lingkungan tersebut juga akan memengaruhi peramalan. Berikut ini merupakan faktor lingkungan yang memengaruhi peramalan. 1. Kondisi bisnis dan ekonomi. 2. Reaksi dan tindakan pesaing. 3. Tindakan pemerintah. 4. Kecenderungan pasar. 5. Siklus hidup produk. 6. Gaya dan mode. 7. Perubahan permintaan konsumen. Kesimpulan. 1. Peramalan permintaan adalah proses untuk memperkirakan berapa kebutuhan di masa mendatang, yang meliputi kebutuhan dalam ukuran kuantitas, kualitas, waktu, dan lokasi yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi permintaan barang ataupun jasa. Salah satu jenis peramalan adalah peramalan permintaan. Peramalan permintaan merupakan tingkat permintaan produk-produk yang diharapkan terrealisasi untuk jangka waktu tertentu pada masa yang akan datang. 2. Metode-metode yang digunakan dalam peramalan permintaan terdapat metode kualitatif dan kuantitatif. 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi peramalan permintaan, yaitu terdapat beberapa faktor seperti kondisi umum bisnis dan ekonomi, reaksi dan tindakan pesaing, tindakan pemerintah, kecenderungan pasar, siklus hidup produk, gaya dan mode, dan perubahan permintaan konsumen.